hari ini Kakak Tesya yakin adik-adik semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat. Nah, saat ini kita akan beribadah dalam ibadah sekolah minggu PAR-GPI Papua Elim AB Pura hari Minggu tanggal 22 November 2020. Saat ini Kakak Tesya persilakan semuanya berdiri. Kakak Tesya yakin kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan dengan melakukan Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, saat ini kita akan ada dalam doa. Sikap doanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ibadah sekolah minggu GPI Papua Jemaat Elim yang kami laksanakan di saat ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua yang beribadah kepadanya di saat ini. Amin. Adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri, kita masih memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita lakukan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, kita akan membaca Mazmur pujian di saat ini. Siapkan Alkitab adik-adik, semua sudah pegang Alkitab. Nah, adik-adik buka di dalam kitab Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur 150 ayat 1 hingga ayat 6. Untuk adik-adik yang masih kecil, mungkin papa dan mamanya bisa bantu untuk buka kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 hingga ayat 6. Kita akan membacanya bersama-sama ya adik-adik. Kakak Tesya mulai dengan judul dan kita mulai bersama-sama di ayat 1. Sudah? Semuanya sudah dapat pembacaan Mazmur kita? Kalau sudah dapat, kita mulai. Beginilah Mazmur pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Ayat 3, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat 5, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah mazmur pujian kita di saat ini. Kita memuji Tuhan bersama-sama dengan melakukan Yesus sayang padaku. Adik-adik, saat ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan kita buka Alkitab kita dulu dalam kitab Mika. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Adik-adik sudah menemukan pembacaan kita di saat ini? Kalau sudah, mari kita tenangkan hati kita, mengawali renungan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa, minta kuasa Roh Kudus menolong kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan ini, dan kita bisa ingat selalu, dan itu juga bisa kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami sungguh bersuka cita, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Ya Tuhan, tolonglah kami setiap anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu, supaya kami bisa mengerti dengan sangat baik apa kata firman-Mu, apa kata Tuhan bagi kami anak-anak-Mu untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah siap membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kakak Tessa akan pimpin kita dalam membaca firman Tuhan. Adik-adik fokus ya di Alkitab, jangan fokus di tempat lain. Kalau Kakak Tessa baca di sini, fokus di ayat per ayat ya, sampai terakhir, di ayat ke-14. Oke, siap? Kita akan mulai membaca firman Tuhan di saat ini. Beginilah firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat 4, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Ayat 5, mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang.
dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan anak manusia. Ayat 7, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Ayat 8, tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Ayat 9, maka akan terjadi pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Ayat 10, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Ayat 11, aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Ayat 12, aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Ayat 13, aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Ayat 14, aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, tapi lebih daripada itu kita bisa melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom adik-adik, saat ini Kakak Tessa mau cerita tentang firman Tuhan kita di saat ini yang sudah kita baca bersama dalam Mika pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Nah adik-adik, Kakak Tessa mau tanya, ayo siapa yang tahu Mika itu? Mika itu siapa ya? Oh, Mika itu kakaknya saya, kakak pendeta. Oh, Mika itu om saya atau siapa begitu. Nah, dalam pembacaan kita di saat ini, ayo ada yang tahu siapa itu Mika? Oke, pintar. Mika itu adalah seorang nabi. Dia bukan seorang hakim. Dia juga bukan seorang raja. Dia seorang nabi. Sama-sama kita sebut ya dengan suara yang lantang. Mika itu adalah seorang apa? Nabi. Good, pintar. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Adik-adik, nabi itu apa sih? Kalau menurut adik-adik, mungkin adik-adik pernah dengar kata nabi, ya kan? Dimana begitu, atau bunda-bunda pengasuh biasanya cerita, dalam cerita mereka pernah menyebutkan kata nabi. Ayo, nabi itu apa? Ada yang tahu? Wah, anak-anak Parelim pintar ya. Nabi itu dia penyambung lidah Allah. Penyambung lidah Allah itu artinya begini adik-adik. Penyambung lidah Allah artinya memberitakan perintah Tuhan. Tuhan Allah yang sudah memberikan perintah, mandat, amanat kepada para nabi yang ada pada waktu itu untuk diberitakan pada mereka. Bukan hanya perintah Tuhan, rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu juga Tuhan nyatakan lewat para nabi. Tuhan bilang kau harus pergi ke sana untuk memberitakan itu. Sampai kepada hukuman Allah juga itu harus diberitakan. Rancangan Tuhan yang terjadi saat itu, bahkan yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu juga harus diberitakan. Kalau rancangan Tuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang yang belum terjadi saat itu disebut dengan nubuat, ya, nubuatan-nubuatan. Nah, Nabi Mika ini diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan perintah Tuhan, rancangan Tuhan.
yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau adik-adik perhatikan pembacaan kita dengan baik ya, di mana nubuat ini menceritakan tentang seseorang. Ayo, siapa yang sudah tebak nubuat apa ini? Nubuat tentang siapa ini yang disampaikan oleh Nabi Mika kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Tessa lanjut lagi, Kakak Tessa mau bertanya ini. Di zaman perjanjian lama ini kan ada banyak sekali nabi. Ayo coba sebutkan. Siapa saja yang disebut dengan nabi? Siapa saja yang tugasnya sebagai nabi? Kakak Tessa mau adik-adik sebut 5 saja. Tidak lebih. 5 saja. Ayo coba sebutkan. Pertama, siapa? 1. Good. Kedua, siapa? Pintar. Ketiga, ayo siapa? Nabi ketiga siapa lagi? Wah, pintar. Yang keempat siapa? Wah, hebat. Yang kelima, nabi kelima siapa ini ya? Aduh, kakak pendeta ini kayaknya yang kelima nggak ada. Ada, nabi kan banyak. Ayo yang kelima siapa? Wah, pintar. Anak-anak Par Elim hebat. Nah, kakak Tessa mau bilang ada begitu banyak nabi. Tadi adik-adik sudah sebutkan ada Nabi Musa, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, Yehezkel, Yunus, Mika, Maliaki, banyak sekali. Dan di dalam perjanjian lama ada istilah nabi-nabi besar, ada istilah nabi-nabi kecil. Nah, saat ini kakak Tessa tidak mau bilang adik-adik sebut nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, tidak. Tapi ada satu hal yang perlu adik-adik tahu, bahwa nabi-nabi besar itu ada 4. Yang pertama adalah Yesaya, yang kedua adalah Yeremia, yang ketiga adalah Yehezkel, dan yang keempat adalah Daniel. Kakak Tessa, tapi kok di dalam susunan kitab itu ada 5 kitab nabi besar? Ada Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, Daniel. Terus Ratapan itu bukan nabi atau nabi? Nah, adik-adik, Ratapan itu bukan nabi ya, tapi Ratapan itu adalah kitab nabi besar. Ratapan itu adalah kitab nabi besar ya, yang dituliskan oleh seorang nabi besar yang bernama Yeremia. Jadi adik-adik jangan salah kaprah, jangan salah keliru. Nanti di luar sana ada yang tanya tentang Ratapan, adik-adik bilang, oh itu nama nabi. Oh salah itu. Ratapan itu adalah kitab nabi besar ya. Nah, nabi-nabi kecil adik-adik bisa lihat setelah kitab Daniel itu sampai di Maliaki, itulah nabi-nabi kecil. Termasuk pembacaan kita saat ini Nabi Mika. Dia adalah nabi kecil yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini tadi di awal kakak Tessa sudah bilang nubuat tentang kehadiran seseorang, tentang seseorang, dia adalah Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ternyata ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kelahirannya dia bukan lahir begitu saja, tetapi sudah dipersiapkan dengan segala baik ya. Sudah dipersiapkan, buktinya di mana? Sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi memang Tuhan sudah mempersiapkan itu sedemikian rupa. Dimulai dari nubuat pertama dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ayo kita buka sama-sama Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Kakak Tessa hitung sampai 3 dan kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi Kejadian pasal 3 ayat 15 ini awal mula nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja yang akan membebaskan bangsa Israel pada waktu itu.
Nah, kita kembali ke dalam pembacaan kita saat ini. Nah, Mika menubuatkan tentang kelahiran Yesus itu di ayat yang keberapa? Ayo coba adik-adik kalau perhatikan nih, nubuat tentang Yesus Kristus dalam pembacaan kita di saat ini di ayat yang keberapa? Nah, pintar, di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, Nabi Mika ini di ayat yang ayat ke-1 dan kedua ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus yang sebagai raja. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mereka mau adanya seorang raja yang impian mereka tuh raja yang kayak Daud begitu, lahir dari keturunan raja langsung dari Daud atau dari Salomo begitu. Dan lahir Mesias, seorang Mesias yang lahir di kota yang besar, kota yang terkenal, kota yang kaya. Tapi adik-adik tahu tidak, kenyataannya Allah merancangkan yang lain. Ini mau membuktikan bagi kita bahwa rancangan Allah itu tidak sama dengan rancangan manusia. Nah, rancangan Allah ternyata Allah mau menghadirkan anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, bukan dari kota yang terkenal, bukan dari kota yang besar, tapi dari kota yang kecil, dari kota yang tidak dipandang pada waktu itu. Dan dikatakan dari Bethlehem, itu jelas di ayat 1 ya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, Yesus lahir di Bethlehem. Ini sudah dinubuatkan dan digenapin di dalam perjanjian baru. Nah, adik-adik, itu tepatnya di dalam kitab Matius pasal 1. Adik-adik, ini mau menunjukkan kepada kita ya bahwa kalau Yesus saja mau lahir di kota yang kecil, kota yang tidak terkenal, yang tidak dipandang, ini mau membuktikan bahwa Yesus ini rancangan Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan secara manusia, ya. Pada waktu itu mereka berpikir seperti tadi di awal kakak Tessa sudah bilang bahwa mereka berpikir akan lahir di kerajaan begitu, akan lahir di kota yang besar, tetapi tidak. Nah, ini juga menjadi alasan kepada mereka bahwa ada kekecewaan. Kenapa ya seorang raja, seorang Mesias yang datang dari kota yang kecil? Dan Yesus ini kita tahu bersama ketika dia lahir, Yesus lahir juga dari keluarga yang sederhana, dari orang tua yang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Kemudian dilahir juga di kandang yang hina karena tidak ada tempat sama sekali. Nah, adik-adik, kenapa saat ini kita belajar firman Tuhan tentang nubuat kelahiran Yesus Kristus? Karena kita saat ini sudah mau ada dalam masa-masa Advent, ada dalam perayaan Natal di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus tahu bahwa ada banyak nabi-nabi yang bernubuat tentang kelahiran Yesus Kristus. Selain Nabi Mika, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, dan ada masih banyak lagi nabi-nabi yang lain yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini bukan cuma mau senang-senang saja, tidak, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya di surga sebagai juru selamat. Juru selamat itu berarti membebaskan kita
dari perbudakan dosa, membebaskan bangsa Israel yang waktu itu ada dalam masalah. Nah, adik-adik, ini kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita hidupi firman Tuhan ini dengan cara kita senantiasa beriman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal hadir ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa. Dan terakhir Kakak Tessa mau sampaikan, kalau Yesus sudah hadir ke dalam dunia ini untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa, jangan sekali-kali melepaskan Tuhan Yesus itu dari dalam hidup kita ya. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kita tutup usia. Apapun cobaan di luar sana, apapun penderitaan di luar sana, godaan-godaan apapun, iblis punya cara loh adik-adik untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus punya iman yang kuat, teguh, percaya. Tidak boleh lepaskan Tuhan Yesus dari hidup adik-adik supaya adik-adik tetap selamat. Karena hanya Yesus Kristus yang memberikan jaminan bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Itu berarti adik-adik akan hidup, adik-adik pasti akan selamat, memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya adik-adik pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu kuncinya. Jadi tetap beriman pada Tuhan. Oke adik-adik, ini firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya saat ini. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik siapkan persembahannya. Ya, siapkan persembahannya, kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik bisa isi di amplop. Ya, kemudian nanti adik-adik serahkan ke kakak-kakak pengasuh yang ada di sektor adik-adik. Jadi yang ada di Philadelphia serahkan ke kakak Dr. Krisna atau misalnya ke Mama Os, Mama Megi, dan ada kakak Ona. Kemudian di Galilea ada kakak Lina. Dan juga di Tiberias ada kakak Lani dan kawan-kawannya, kakak-kakak pengasuh lainnya. Dan di Eden ada Mama Ira, ada kakak Alen. Adik-adik bisa kasih atau datang, karena kan adik-adik belum bisa ke gereja, jadi bisa titip ya ke kakak-kakak pengasuh, isi di amplop. Nah, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan melakukan Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Sikap doanya, tutup mata, lipat tangan, jangan berisik ya. Kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, berarti kita harus sikap doa yang benar. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan di saat ini, yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan sudah hadir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat kami.
kami. Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami tidak akan sia-siakan itu. Kami tidak akan melepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kami sampai kami tutup usia. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman kami yang teguh. Meskipun akan ada banyak cobaan di luar sana, banyak ujian di luar sana, banyak orang yang akan mempengaruhi kami anak-anak-Mu, tapi kami akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami pun bersyukur karena Tuhan sudah menyertai, memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Semuanya boleh terlaksana dengan segala baik. Bapa, di saat ini selain ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu, kami juga mau menyampaikan seruan dan permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawabnya. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami berdoa untuk kakak-kakak pengasuh kami, bunda-bunda pengasuh kami yang selalu setia, yang selalu mendampingi kami, mendidik kami, mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa kakak-kakak pengasuh kami, bunda-bunda pengasuh kami ini, Tuhan akan tetap menjaga, melindungi, memberkati apa yang mereka kerjakan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Dan juga badan pengurus PAR GPI Papua Elim yang ada, Tuhan juga senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa untuk kehidupan kami anak-anak-Mu, sekolah minggu dalam PAR GPI Papua Elim Abepura. Tuhan mengenal setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, mulai dari sektor Galilea, sektor Philadelphia, sektor Eden, sektor Tiberias. Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sedang belajar dari rumah kami masing-masing karena ada COVID Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa menolong kami anak-anak-Mu dengan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti setiap pelajaran yang kami terima dari Bapa dan Ibu guru kami. Lewat online Tuhan, kami bisa fokus belajar, dan setiap soal-soal yang diberikan kami bisa kerjakan. Dan kami yakin sungguh bahwa kami pasti akan lulus, kami pasti akan naik kelas karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kami. Tuhan, di saat ini juga kami berdoa ketika kami ada di luar rumah bermain ataupun apapun yang kami lakukan, kami mohon Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan, jauhkan kami dari COVID, orang-orang yang berniat jahat. Tuhan, tetap jadi gembala, jadi guru, jadi sahabat yang terbaik dalam kehidupan kami, dimanapun dan kemanapun kami pergi. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Ibu pendeta yang ada dalam jemaat Elim ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan ini, mulai dari Bapak Pendeta Jeffrey Hindom bersama dengan Ibu Pendeta Almet dan kedua anak terkasih. Tuhan memberkati. Dan di hari ini Tuhan, hari Minggu tanggal 22 November akan dilaksanakan ibadah pelantikan Ketua Klasis Definitif GPI Papua Jayapura Nabire, yaitu hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Hindom. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkati ibadah pelantikan yang akan berlangsung nanti, ibadah Minggu jam 9, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan segala baik tanpa kurang apapun, dan berkati hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab yang baru sebagai Ketua Klasis GPI Papua Jayapura Nabire. Kami pun berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Pendeta Oce Matulesi bersama
bersama dengan suami dan kedua anak terkasih. Tuhan memberkati juga kehidupan Bapak Pendeta John Lele Uli bersama dengan istri dan anak terkasih Kakak Arens Lele Uli. Dan kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ongki Patipawai yang ada di Merauke bersama keluarga, Bapak Pendeta Simpson Numneb bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Di saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat dan semua badan-badan pengurus lainnya. Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, om tante kami, opa oma yang selalu setia mendampingi kami mengikuti ibadah sekolah minggu maupun ibadah tunas. Tuhan senantiasa memberkati setiap orang tua kami ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Di saat ini juga Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk provinsi kami Papua dan juga Papua Barat, dan untuk kota kami Jayapura. Kami mohon Tuhan Yesus senantiasa memberikan damai-Mu, Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi bangsa ini. Hari ini Tuhan, kami sedang menghadapi COVID. Kami tidak tahu kapan COVID ini berakhir, tapi kami yakin bahwa ada Tuhan Yesus bersama kami, bersama bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, jauhkan kami dari COVID. Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami sehingga kami boleh pulih dari COVID. COVID ini boleh berakhir dan semua aktivitas boleh kembali seperti sedia kala. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden hingga jajarannya Tuhan, sampai di RT RW. Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Bahkan aparat keamanan yang ada, tenaga medis yang ada, Tuhan berkati setiap mereka. Terima kasih ya Bapak di surga. Gereja-gereja Tuhan di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati. Dan di saat ini Bapak, kami berdoa untuk GPI Papua dan lingkup sinode, klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami ini sehingga dapat berguna dalam seluruh pelayanan di tengah-tengah wadah Par GPI Papua 5B Pura. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita ada dalam doa berkat, kita melakukan betapa baiknya Engkau Tuhan. Siapkan hatimu dan mari terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, senantiasa memberkati dan menyertai kami semua yang hadir di saat ini dalam ibadah sekolah minggu, memberkati semua orang yang telah kami doakan, memberkati orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang membenci kami sekalipun, dari hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita saat ini telah selesai. Tetap tunduk, taat pada protokol kesehatan ya, untuk menjaga diri adik-adik dari COVID-19. Ketika adik-adik keluar dari rumah, adik-adik tetap menggunakan masker, tetap membawa hand sanitizer, dan tetap rajin cuci tangan ya, supaya
kita bisa terhindar dari COVID. Satu lagi, tetap jaga jarak. Sekali lagi, kita jaga jarak ini bukan benci ya dengan sesama kita, tapi itu wujud kita mengasihi mereka. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus